Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Kembali lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai teks ceramah. Namun sebelumnya, pada pertemuan lalu saya memberikan tugas untuk menganalisis informasi yang terdapat dalam sebuah teks ceramah. Namun untuk tugas berikut kita bahas di akhir video ya. Sekarang kita masuk saja kepada pengertian teks ceramah. Ceramah sendiri merupakan interaksi lisan yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Dilihat dari pengertian ceramah tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa teks ceramah adalah sebuah tulisan yang berisikan nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk. Bisa dipahami? Sekarang masuk kepada jenis ceramah. Jenis ceramah dibedakan menjadi dua. Ada ceramah umum, ada ceramah khusus. Ceramah umum merupakan ceramah yang bertujuan memberikan nasihat kepada halayak umum atau masyarakat luas. Sedangkan ceramah khusus merupakan ceramah yang bertujuan memberikan nasihat kepada halayak tertentu dan bersifat khusus, baik materi maupun yang lainnya. Selanjutnya, ciri informasi yang ada di dalam ceramah. Ciri informasi yang disampaikan dalam ceramah adalah yang pertama harus jelas. Artinya, baik materi dan bahasa yang digunakan harus dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Yang kedua, harus lengkap. Artinya, ketika kita menyampaikan ceramah atau menulis sebuah ceramah, tentu isinya itu harus lengkap, tidak boleh setengah-setengah. Yang ketiga, lugas. Harus lugas. Artinya di sini bahwa informasi atau isi yang ada di dalam teks ceramah atau kita menyampaikan ceramah, informasi yang disampaikannya itu mengenai pokok-pokok yang perlunya saja yang perlu disampaikan. Yang keempat, harus logis. Arti logis di sini adalah informasi atau pesan yang disampaikan di dalam teks ceramah tersebut atau ceramah yang kita sampaikan harus masuk akal. Logis, masuk akal, bisa diterima oleh pendengar atau pembaca. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu mudah dipahami, baik dari segi isi maupun bahasa yang kita gunakan. Itu merupakan ciri informasi yang disampaikan dalam ceramah. Selanjutnya kita masuk kepada struktur ceramah. Struktur ceramah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Pendahuluan artinya adalah pembuka dari teks ceramah tersebut, ditandai dengan muqaddimah atau pembuka ceramah. Yang kedua ada isi, yaitu yang berkenaan dengan informasi yang disampaikan atau pesan yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah penutup. Sapaan di dalam sebuah ceramah perlu diperhatikan, karena sapaan ini dimaksudkan untuk menghormati pendengar, mengakrabkan pembicara dengan pendengar, serta mengundang perhatian pendengar terhadap materi yang akan disampaikan atau dibawakan. Sapaan biasanya diletakkan di awal, di setiap pergantian submateri, dan di bagian akhir penyampaian materi. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai teks ceramah. Baik, sekarang kita masuk saja kepada tugas analisis kemarin.
Adapun teks ceramah yang diangkat yaitu mengenai kenakalan remaja. Apa saja yang harus dianalisis? Yang pertama yaitu pembuka, isi, penutup. Apakah teks tersebut terdapat pembuka, ada isinya, dan ada penutup? Yang kedua dari segi bahasa. Yang ketiga dari informasi isi. Pada poin pertama, pembuka, jelas di dalam teks ceramah kenakalan remaja terdapat pembuka ditandai dengan adanya mukadimah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga di akhir ada penutup ditandai dengan adanya kalimat akhir kata dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Isinya jelas, ada mengenai kenakalan remaja. Bahasa yang digunakan dalam teks ceramah ini ringan sehingga dapat dipahami oleh si pembaca, karena bahasanya tidak terlalu rumit, juga tidak banyak menggunakan istilah. Artinya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sehari-hari sering kita dengar. Poin yang ketiga, informasi isi teks ceramah. Nah, jadi di dalam teks ceramah kenakalan remaja ini menjelaskan atau menyampaikan informasi tentang dampak dari kenakalan remaja tersebut. Namun di sini juga disampaikan bagaimana cara agar kita terhindar dari atau mencegah mengatasi kenakalan remaja tersebut. Oke, intinya dari teks ceramah kenakalan remaja tersebut terdapat pembukaan, isinya juga jelas ada, penutupnya juga disampaikan di sana. Bahasanya ringan, mudah dipahami sehingga dapat dimengerti oleh si pembaca. Informasi yang disampaikannya jelas, yaitu tentang kenakalan remaja, nasihat-nasihat agar kita terhindar dari kenakalan remaja tersebut. Ya, demikian sedikit penjelasan materi pada bab teks ceramah. Sampai bertemu di video pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga sedikit-sedikitnya bisa mendapat wawasan mengenai apa itu ceramah, yang disampaikan di dalamnya, dan kalian akan mudah dalam menganalisis teks ceramah pada tugas-tugas berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.